Salam literasi, salam Ceris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Ceris. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiqoh, guru pendidikan agama Islam di SMK PGRI 1 Kediri. Penulis dari novel yang berjudul Mahalnya Satu Gigitan Buah Apel, terinspirasi dari kisah ayahnya Imam Syafi'i. Novel ini menceritakan tentang tiga pemuda yang bersahabat, yaitu Ridho, Andika, dan Aldo, yang mengadakan ekspedisi pendakian ke puncak Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di tengah perjalanan, karena kelalaian Aldo, pemuda yang urakan dan suka hidup seenaknya sendiri, terpisah dari kedua sahabatnya, yaitu Ridho dan Andika, di hutan Sembalun, lereng Gunung Rinjani. Aldo sudah berusaha mencari begitu juga kedua sahabatnya, namun keduanya tidak bisa berhasil, ketiganya tidak berhasil bertemu satu sama lain. Akhirnya Aldo malah tersesat di tengah hutan. Dia pun saking capeknya, dia pun beristirahat di pinggir sungai. Karena perutnya sangat lapar, dia berusaha mencari apapun yang bisa dimakannya. Hingga di tengah malam yang gelap, hanya kelap-kelip bintang yang menerangi, dilihatnya sebuah apel terapung di atas sungai. Dengan susah payah diraihnya apel tersebut, dan tanpa pikir panjang lagi dimakannya apel tersebut sampai habis. Dari sinilah konflik terjadi, dan bagaimana selanjutnya, mengapa hanya memakan sebuah apel saja sudah menciptakan tragedi luar biasa dalam hidup Aldo. Temukan kisah selanjutnya di novel yang berjudul Mahalnya Satu Gigitan Buah Apel. Dakwah Ramadan Ceris kali ini akan menjelaskan pengaruh makanan halal dan haram bagi kita, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Memakan makanan yang halal lagi baik sudah tentu jelas akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis pula membentuk akhlakul karimah, karena sumber tenaganya dari makan dan minum yang halal lagi baik. Sebaliknya, dapat makanan haram
sesuai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya berbunyi, setiap tubuh yang tumbuh dari makanan haram, maka api nerakalah yang lebih utama baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam tinjauan zoologi, menurut Dr. Kiai Haji Abdurrahman Dahlan MA, dalam artikelnya yang berjudul Makanan Berdampak Terhadap Watak dan Akhlak, menyatakan pengaruh makanan terhadap watak dan perilaku secara sederhana dapat dilihat dari hewan. Kita perhatikan perangai hewan berikut ini. Misalnya hewan dari jenis karnivora. Pemangsa hewan lain berperilaku buas, agresif, suka menyerang dan membahayakan. Contohnya harimau, macan tutul, ataupun singa dan lain-lain. Sedangkan hewan jenis herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan, tidak membahayakan. Contohnya kuda, sapi, kambing, dan sebagainya. Dengan analogi tersebut dapat dipahami Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan makanan karena pengaruhnya terhadap akhlak dan watak, sifat dan sikap perilaku seseorang. Harta dan makanan yang halal dan baik akan membentuk apapun ataupun menumbuhkan darah daging yang baik. Insya Allah perilaku maupun perbuatannya pun akan baik pula. Ringkasnya, you are what you eat. Watak dan perilaku Anda tergantung pada apa yang Anda makan. Demikianlah tadi dakwah Ramadan Cherries kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.